نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد قال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, anak, mantap. Makro, habis Quran Ramadan, makro, takbir, Alhamdulillah, pada Ramadan yang ke-28 ini tepatnya jatuh di hari keberapa? Hari Jumat. Yang dimana hari Jumat itu hari berbahagianya hari kita sebagai orang-orang Muslim, orang beriman. Oleh karena itu akan diinformasikan untuk malam hari ini yang akan menyampaikan, insya Allah ada 3 orang pemuda, yaitu ada Abang Hafid, ada Abang Nafarin, dan juga ada Abang Reza, Abi Reza. Oh, maaf, salah sebut. Abang Arsyad maksudnya. Bang Arsyad, Bang Hafi, dan Bang Nafarin. Untuk besok itu tim-tim veteran yang dimana jiwanya muda, mungkin usianya sudah di atas kita. Nah, jadi untuk besok informasi saja, siapkan barisannya di depan subuh, karena kita akan mendengarkan dari veteran perang Pak Dwiono. Setelah itu Abi Aliansor. Setelah itu Abi kita juga Abi Alfian. Nah, Abi Reza dan Bang Samsuri di malamnya gitu Bang ya. Saya ya. Yes, malamnya juga. Baik, agar tak lama waktu berkurang, mari kita sambut, kita panggilkan abang kita yang pertama. Dia dijuluki sebagai abang dekat Helmi sebab mirip sama. Meskipun secara zahirnya sama, batinnya pun harus disamakan, ya kan? Jago bahasa Arab, jauh dari sana, dekat dengan sekolah di Banjarmasin sana, Batola, daerah Berangas tepatnya. Ketua Berangas dari adik-adik yang ada di Berangas. Kita panggilkan abang kita, Bang Arsyadi. Takbir. Arsyadi. Arsyadi namanya lo? Bisa? Alhamdulillah, terima kasih kepada MC Sang Pangeran Perang, pejuang sejati agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wassalatu wassalamu ala
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-28, kita dipertemukan lagi dan dikumpulkan lagi dalam majlis yang penuh rahmat ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita ucapkan selawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliaulah telah sampai kepada kita semua manusia dari turunkannya hingga akhir zaman Al-Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan izin untuk kultum kuliah 7 detik. Insyaallah akan menyampaikan satu ayat kepada kita semua untuk diambil pembelajaran baik bagi diri pribadi maupun semua orang yang berada di sini. Telah sampai kita kepada malam yang ke-28, yang mana haruslah kita bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini. Kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kehidupan hingga detik ini, yang mana jangankan fasilitas yang di tempat ini yang kita dapatkan, satu helaan napas pun yang kita dapatkan dan setiap detiknya wajib kita syukuri, karena satu kali napas itu sangat berharga bagi kita semua. Bayangkan seandainya Allah meminta bayaran terhadap satu napas yang kita hirup, bagaimana coba? 1000 per kali napas misalkan, berapa yang harus kita bayarkan? Sungguh tak mungkin ada manusia yang bisa membayar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui, pada setiap jenis, spesies ataupun merek pasti ada yang terbaik dari mereka semua. Seperti misalkan smartphone, HP misalkan, dari semua merek, ada Samsung, ada Sony, ada Nokia, mungkin ada merek-merek yang dilupakan seperti Mito, terus Advan, BlackBerry, dan lain-lainnya. Tapi ada satu yang terbaik dari semua merek HP tersebut, itu adalah iPhone. Menurut penelitian teknologi, dari semua jenis smartphone secara umum yang terbaik adalah iPhone. Terus lanjut kita ke maskapai penerbangan yang ada di Indonesia saja misalkan, seperti Citylink, Lion Air, dan lain-lain. Dari semua jenis maskapai penerbangan tersebut ada satu yang terbaik, yaitu Garuda Indonesia. Kita lanjut ke Raceball. Raceball seperti yang abang lihat, ada banyak sekali jenis merek Raceball di seluruh Indonesia. Ada, pernah abang lihat tuh Premium Raceball dan lain-lain lah. Tapi dari semua merek Raceball tersebut ada satu yang terbaik, yaitu apa? B-Raceball. Ya, tepat sekali. Terus lanjut nih, tidak sebatas itu saja, bahkan dijelaskan dalam Islam sendiri, Rasulullah sendiri langsung menjelaskan, dari semua baju yang kita pakai, ada baju olahraga, ada baju biasa, baju kaos, ada baju berwarna merah, ada baju berwarna biru, ada warna hijau. Dari semua jenis baju tersebut ada satu baju yang terbaik, yaitu baju apa? Baju berwarna putih. Itu bahkan disebutkan langsung dalam sebuah hadis yang berbunyi, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum kafinu fiha mautakum. Sahih hadis. Dari semua jenis baju, Rasulullah menjelaskan bahwasanya baju yang terbaik yang kita pakai adalah baju putih. Alhamdulillah abang hari ini pakai baju putih.
sebagai juga contoh lah. Terus lanjut, tidak hanya kita tadi bahas benda mati aja, lanjut lagi ke makhluk hidup. Dari semua makhluk hidup, misalnya kita ambil contoh nih, pemain bola, klub bola di seluruh dunia misalkan seperti Arsenal, Chelsea, MU. Dari semua klub itu yang terbaik di tahun ini ada 4 klub yang tembus ke semifinal Liga Champions. Ada Liverpool, ada Real Madrid, Manchester City, dan Villarreal. Oke. Itu manusia di bidang dunia. Oke, sekarang kita lanjut ke akhirat. Kita masuk ke siswa SMPTQ Taman Cinta. Dari semua siswa ini juga ada yang terbaik dari semuanya. Itu adalah siswa-siswa yang rajin beribadah, rajin ikut sholat berjamaah, rajin ikut sholat tahajud, rajin ikut sholat tarawih, dan yang tidak bersembunyi di WC ketika sholat berjamaah, bersembunyi di atas, atau bersembunyi di WC belakang situ. Kadang abang lihat, ya Allah, ada yang ya macam-macam lah. Dari semua siswa SMPTQ Taman Cita Al-Quran ada juga yang terbaik, yaitu mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa. Terus tidak hanya sampai sebatas siswa, kita masuk ke mudabir. Dari semua mudabir juga ada yang terbaik. Itu untuk tahun ini ya. Itu adalah Bang Aiman yang sudah dinobatkan sebagai mudabir terfavorit tahun ini. Mana Bang Aiman? Selamat kepada Bang Aiman. Terus tidak hanya sampai di situ ya, masih banyak lagi. Ada ini, ada itu, dan lain-lainnya. Bahkan sampai umat sekalipun juga ada yang terbaik. Dari sekian banyak umat, dari umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, dari umat manusia pertama kali dilahirkan sampai manusia akhir zaman juga ada umat terbaik yang juga ada terpilih umat terbaik, yaitu umat Islam, itu umatnya Rasulullah SAW. Maka dari itu hari ini insyaallah Al-Fakir Abang akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Khairu Ummah, yaitu umat terbaik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlu kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dari penjelasan ayat di atas, pertama bisa kita ambil patokan pada kata khairu ummah, atau yang disebut umat terbaik. Para ulama bersepakat bahwasanya umat terbaik dalam ayat di sini adalah umat Islam. Dari semua umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh sampai akhir zaman itu adalah umat Islam. Tapi masuk lebih dalam lagi, ada perbedaan pendapat terkait pemahaman ayat tersebut. Tapi beda sedikit aja, kada beda jauh. Itu adalah umat Islam mana yang terbaik di antara umat Islam lainnya. Jadi tidak hanya umat Islam sebagai umat terbaik dari semua umat, tapi ternyata di dalam umat Islam tersebut juga ada lagi umat Islam pilihan yang terbaik di antara umat Islam lainnya. Misalkan dari 10 juta orang ada 100.000 umat Islam terbaik di dalamnya. Pendapat pertama mengatakan dari Imam Ibnu Katsir
bahwasanya khairul ummah, umat Islam yang terbaik di dalam ayat tersebut adalah ditujukan kepada sahabat Rasulullah SAW. Dari seluruh umat Islam yang dilahirkan dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman, maka pendapat pertama mengatakan bahwa umat Islam terbaik adalah sahabatnya Rasulullah, karena mereka lah yang berjuang bersama Rasulullah, yang menegakkan agama Islam, yang mendakwahkan agama Islam sampai ke seluruh penjuru, sampai seluruh dunia. Dan mereka juga yang istilahnya tuh, kalau kata Abi Firdaus, yang diajak berperang pasti saya yang keimanannya bisa kita sebut yang paling tinggi. Maka pendapat pertama mengatakan bahwasanya umat Islam terbaik adalah sahabat Rasulullah. Terus kita masuk ke pendapat kedua. Dan pendapat kedua ini yang paling banyak dipakai dan paling banyak setuju dengan pendapat kedua ini, karena pendapat kedua ini langsung disampaikan langsung oleh sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Yaitu umat Islam terbaik di sini itu ditujukan kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah sama kayak yang pertama tadi, sahabatnya Rasulullah. Terus kelompok yang kedua itu ditujukan kepada seluruh umat muslim. Jadi adil nih, tidak hanya sahabat Rasul aja yang bisa jadi dapat gelar umat terbaik, tapi kita semua yang berada di sini juga bisa menjadi umat terbaiknya Rasulullah atau umat terbaik Islam. Itu pendapat kedua ya, ditujukan pada kelompok kedua dengan syarat. Apa aja syaratnya? Syaratnya juga dijelaskan dalam ayat tersebut, itu ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Amar ma'ruf di sini kalau selama abang pelajari itu bisa bermakna dua, menyuruh kebaikan atau mengajak kebaikan. Tingkatannya kalau misalkan yang lebih tua kepada yang muda itu menyuruh, putih sampah, ayo sholat berjamaah, ayo sholat sunnah. Tapi kalau misalkan sepantaran, seumuran, itu namanya mengajak. Jadi amar ma'ruf tidak hanya dibatasi maknanya menyuruh kebaikan, tapi juga bisa mengajak. Atau juga misalkan dari yang muda ke yang agak tua juga bisa disebut mengajak. Terus lanjut ke syarat kedua, yaitu tanhauna 'anil munkar, nahi munkar, mencegah keburukan, mencegah teman berokok, cegah teman berpapi dan lain-lainnya, cegah teman buang sampah sembarangan. Misalkan ada temannya mau kabur, diajak bicara dulu, jangan dan nanti takutnya durhaka sama orang tua, takut durhaka sama guru, atau juga takut durhaka kepada sekolah. Terus syarat yang ketiga adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, beriman di sini tidak hanya dibatasi makna beriman saja, enggak, tapi bisa lebih luas, yaitu mempertahankan keimanan di di tingkat tertinggi. Seperti yang kita ketahui, iman itu kan bisa naik turun, benar nggak? Ada istilah itu al-iman yazid wa yanqus, naik turun, bertambah kurang. Kadang kita hari ini rajin sholat sunnah, nanti besoknya malas. Kadang nanti mukmin sholat duha, nanti mukmin gak sholat duha, naik turun. Itu untuk minuna billah sini, misalnya kita ingin dijustifikasi sebagai umat terbaik, kita harus mempertahankan iman kita di tingkat yang tertinggi. Ini juga termasuk pekerjaan yang susah, karena kita sebagai manusia kadang bisa khilaf dan sebagainya. Tapi bagi siapa yang bisa mempertahankan keimanan tersebut, maka dia adalah khairu ummah, umat terbaik, yang istilahnya tuh tingkatannya mendekati para sahabat lah gitu loh. Terus tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini berkorelasi dengan Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3. Bunyinya, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gak hanya menyuruh, gak hanya mengajak, tapi kita juga harus melakukan. Misalkan nih, Bang Rahman, kadang kan abang nih juga termasuk agak susah bangun gitu nah. Jadi abang luar biasa
ketika ketemu sama Bang Rahman nih, beliau nih teman yang Masya Allah. Walaupun beliau tidak sekolah di pondok pesantren, tapi kadang lebih sering beliau yang mengingatkan abang. Sat, ayo kita tahajud. Jadi abang dibangunin masih agak gak langsung bangun gitu nah. Tapi gak berhenti sampai situ, gak menyerah Bang Rahman. Langsung kedua bangun lagi. Sat aja. Langsung abang gak tahu juga abang diapain, entah ditindihin atau ditarik-tarik tangannya. Nah itu mengajak kepada kebaikan. Tapi Bang Rahman selain mengajak kepada kebaikan juga Bang Rahman harus melakukannya. Gak boleh misalkan saat tahajud pas ulun anak siap tahajud mahamannya mah tidur. Nah gitu. Gak boleh seperti itu. Jadi misalkan kita ingin menjadi umat Islam terbaik, maka kita harus melaksanakan kebaikan dan mengajak orang-orang di sekitar kita kepada kebaikan juga. Misalkan sebatas kita aja yang melaksanakan kebaikan itu baik, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik itu melaksanakan terus mengajak, terus nahi mungkar, meninggalkan kemaksiatan juga mencegah. Terus tu'minuna billah, senantiasa mempertahankan keimanan pada tingkat yang tertinggi. Jadi semoga setelah kita bubar dari majelis ini, setelah kita pulang kembali ke rumah masing-masing, kita bisa menjadi umat Islam terbaik, yaitu dengan melaksanakan semua kebaikan yang diajarkan di tempat ini, terus meninggalkan semua keburukan yang dilarang oleh Allah dan juga yang diajarkan di tempat ini. Terus kita juga senantiasa mempertahankan keimanan kita pada tingkat yang tertinggi. Kalau bisa tuh nambah lagi tuh. Sudah kita misalkan rajin sholat tahajud, abang juga belajar, juga mencoba. Abang bersyukur sekali masuk ke TCA, karena bagi abang masuk ke TCA itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi abang anggap juga mondok lagi, belajar lagi. Abang dulu waktu kuliah agak jarang tahajud, bahkan mungkin seminggu paling sekali. Tapi selama masuk TCA ya lumayan lah 2-3 kali seminggu, tapi masih jarang juga. Abang setelah sering mendapat nasihat dari Abi Firdaus dan teman-teman yang lainnya, abang punya semangat, punya giroh yang tinggi jadinya untuk meningkatkan lagi, semoga dan bismillah. Jadi semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali kita semua bisa melaksanakan apa yang disyaratkan untuk menjadi umat terbaik tadi. Mungkin sekian dari ulun, salah khilafnya mohon maaf. Akademini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Barusan Bang Asad menjelaskan surah apa? Surah berapa? Surah ketiga surah apa? Al-Imran. Ayat keberapa? 10. Nah, di situ ada kata-kata yang dijelaskan oleh Abang Asad tentang umat, ya kan? Khairul ummah. Sebenarnya ada jawabannya sudah di halaman yang sama, yang semuanya pun sedang melakukan dan harus terus menerus melakukan di ayat 114. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imah, umat yang tegak, yang bangun. Untuk apa? Yatluna ayatillah, baca Quran, ana al-laili wa hum yasjudun, baca Quran, salat tahajud, sujud di malam hari. Itu jawabannya yang sudah disampaikan oleh Abang Asad tadi. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa terus menjadi khairul ummah? Mari kita dengarkan jawabannya oleh abang kita, Bang Nafari. Oh, Hafid ya. Bang Hafid. Kepada Bang Hafid dipersilahkan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur selalu terkucur kepada Allah yang Maha Ghafur, karena berkat limpah rahmat dan taufik Hidayahnya pula kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat dan salam pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Jamaah matlab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugup sinilah, Masya Allah, karena main-main. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita di sini masih Allah berikan nikmat sehat, berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita bersama-sama belajar, memperbaiki diri, menambah kualitas diri. Dan sekarang kita sudah berada di ujung perjuangan, yakni di 28 Ramadan, yang mana kita di sini cuma sisa 1 hari. 1 hari lagi berjuang di sini. Setelahnya kita bakal pulang ke rumah. Sekarang coba kita renungkan sama-sama, apakah sudah ada perubahan? Apakah sudah meningkat kualitas diri kita? Ataukah malah mengalami penurunan? Nauzubillah min dzalik. Semoga selama kita di sini 30 hari di sini, kualitas diri kita bertambah. Diri kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga senantiasa Allah berikan nikmat bimbingan kepada kita semua, agar nanti di akhir perjuangan kita menjadi insan yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, di sini kita sudah banyak sekali melaksanakan ibadah. Salat waktu di awal waktu, tepat waktu, tahajud malam ditegakkan, baca Al-Quran tiap pagi, tiap hari, tiap malam, tiap subuh, tiap sore, tiap hari pokoknya kita baca Quran, Masya Allah. Namun pertanyaannya di sini, kita melakukan hal tersebut karena siapa? Apakah sudah karena Allah, atau karena ingin dinilai baik oleh orang lain, atau bahkan takut sama ahli firdaus? Wallahu a'lam. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tanyakan dalam diri kita. Kita di sini itu mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan tahajud pada malam hari dan banyak ibadah-ibadah lainnya, itu karena siapa? Apakah karena Allah atau karena yang lainnya? Coba renungkan kembali niat kita, hati kita ini apakah benar-benar tulus untuk Allah ataukah untuk yang lainnya? Karena belum teringat kepada almarhum Guru Zuhdi Ujar Sidin, jangan pernah Ujar Sidin itu merasa ampun diri. Maksudnya apa? Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa jangan Ujar Sidin. Cukuplah merasa diri ini ampun Allah. Kita bernapas karena Allah,
Buan Pian menghafal Al-Quran, apakah itu murni karena kehebatan Buan Pian? Tidak. Itu karena Allah. Abang pun berdiri di sini bukan karena abang hebat, tapi karena kuasa Allah. Allah yang menggerakkan hati abang memilih ayat ini nanti yang abang jelaskan. Allah juga yang memberikan nikmat lisan untuk berbicara mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Dan Allah juga lah yang membuat Buan Pian di sini mendengarkan. Jadi kalau ada yang guring, itu siapa yang guring? Nah, kemarin. Jadi manfaatkan nikmat yang Allah berikan. Nah, ya, semua karena Allah. Jadi jangan pernah merasa kita tuh bisa. Maksudnya jangan pernah merasa ampun diri. Karena ujar Sidin lagi, di dunia ini ada dua ajar Sidin. Cukup dua ajar Sidin. Menuntut ilmu sama berbuat baik. Menuntut ilmu kayak Buan Pian di sini menghafal Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Berbuat baik, sedekah, infak, menolong dan lain sebagainya. Selaras dengan yang disebutkan oleh Abi ASI, Al-Quran, salat, infak. Cukup gitu aja dari sini. Insya Allah nyaman hidup di dunia, apalagi di akhirat. Nah, insya Allah. Kembali lagi ke yang awal tadi. Kita di sini itu niatnya untuk siapa? Apakah niatnya ingin dinilai baik oleh orang lain, ataukah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena segala perbuatan kita itu ada balasannya. Balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat balasannya apa? Apa kira-kira? Surga. Kalau orang beriman balasannya surga. Kalau orang kafir balasannya neraka. Dan di akhirat nanti di surga itu ada tingkatannya. Neraka pun juga ada tingkatannya. Maka dari itu hari ini abang akan mengangkat Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dari setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Ayat ini kalau abang lihat, abang baca dari Google, tafsirnya itu tentang membahas tentang tingkatan surga dan neraka. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Tapi di sini abang akan menganalogikan atau mengibaratkan dengan kegiatan kita selama 29 hari plus mana yang pada baru datang kalau jadi ada plus gitu. 29 hari di sini kita beribadah, sholat 5 waktu tadi, tahajud, baca Quran, istiqomah dalam hal kebaikan. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, maka setelahnya 11 bulan ke depannya insya Allah bakal istiqomah juga dalam kebaikan. Begitupun sebaliknya, kalau buat lihat di sini rancak guring, sholatnya balang kambingan. Tahu balang kambingan? Sholatnya bolong-bolong karena sholat karena ada. Tahajudnya terpaksa, males-malesan, uyuh dibangunin. Sebenarnya ini teguran buat menuju apa? Masya Allah. Itu dia istiqomah dalam keburukan. Jadi di sini pertanyaannya, buat dia hendak yang mana? Hendak istiqomah dalam kebaikan kan? Atau istiqomah dalam keburukan? Hendaknya mana? Kebaikan. Maka dari itu sisa yang tersisa, hari yang tersisa di sini manfaatkan sebaik-baiknya. Niatkan tadi di hati semua karena Allah. Maka dari itu semoga apa yang kita lakukan di sini semua ikhlas karena Allah.
dan agar semua kebiasaan baik di sini bisa kita amalkan seterusnya sebulan ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Sejatinya ulun hanya perantara, lisan ini pun karena Allah gitu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari yang ulun sampaikan hari ini. Minta Allah, minta ridho dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Panggil Nafis, sudah Nafis, panggil. Siapa jaga nih? Siapa? Budak dia siapa jaga? Keluar semua. Biar berjihad. Ya. Alhamdulillah, barusan kita mendengarkan paparan mantap lagi. Yang kedua dari Abang Hafi, surah keberapa tadi? Surat Al-Ahqaf surah keberapa? 46. Juz berapa? Oi. Ayat keberapa? Halaman sebelah mana? Tunjukkan mengenapa rinta. Wah. Udah canggih-canggih Qurannya. Mantap. Bang Harfi itu bilang tentang derajat. Kalau kita ingin ditambahkan derajatnya oleh Allah, kita harus melakukan. Di situ walikullin darajatun mimma amilu. Dari apa-apa yang dilakukan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Nah, ngomong soal derajat, kita ingat surat Al-Anfal ayat keempat, yang ayat ketiganya itu berbunyi alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Empatnya ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Supaya kita bisa darajatun mimma amilu, apa yang diamalkan? Sholat dan berinfak, sama sejalur, ya kan? Mantap. Namun apakah hasil dari kita melakukan sholat, baca Quran, sholat dan suka menolong? Apa hasilnya? Mari kita dengarkan sama-sama oleh abang kita, Bang Nafalin. Dipersilahkan. Takbir. Insyaallah apa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek semuanya dulu. Apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat walafiat, hangat, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa Ramadan akan segera berakhir. Dan tidak terasa pula kita di tempat ini nantinya akan pulang masing-masing. Nah, apa yang sudah kita dapatkan di sini banyak, khususnya bagi abang sendiri. Kita di sini dapat kebersamaannya, dapat kekeluarganya, apalagi kan sama teman, sama abang-abang, sama abi, semuanya. Dan apa yang kita pelajari di sini pastinya akan berpengaruh nanti ke depannya. Kita di sini belajar, sama-sama belajar, sama-sama menghafal Al-Quran, sama-sama mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, yang mana itu berguna untuk kita ke depannya nantinya. Nah,
Apa yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan ini? Pastinya akan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Apa yang kita lakukan di sini pasti akan ada balasannya, tergantung apa yang kita lakukan, kata Bang Hafiz tadi. Maka di sini Abang akan sedikit menjelaskan tentang Quran surah ke-68. Surah apa? 68 Al-Qalam ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan. Masya Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa sudah disediakan. Kita di sini sudah bertakwa belum? Jadi tergantung diri kita masing-masing, apakah kita sudah merasa bertakwa atau belum. Kemarin dari grup presentation kita sudah mengkaji banyak hal mengenai bagaimana ciri-ciri orang beriman, bagaimana kita agar bertakwa. Dan ini balasannya. Nanti akan disediakan tempat yang di dalamnya penuh kenikmatan. Kemudian apa itu namanya tadi? Surga. Masya Allah. Namun tidak hanya itu, surga ini juga ada tingkatannya, ada Bang Hafiz tadi. Kemudian Nabi berkata, ada 4 golongan orang yang dirundukkan oleh surga. Masya Allah, 4 golongan yang dirundukkan oleh surga. Kita dirundukkan oleh orang tua saja, bagaimana rasanya? Dirundukkan orang tua, dirundukkan oleh pasangan, misalnya, senang. Apalagi ini surga yang merindukan kita. Masya Allah. Yang pertama apa? Golongan yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Kita di sini sudah setiap hari membaca Al-Quran. Apakah kita sekedar membaca saja? Tidak. Tapi kita juga akan mempelajari Al-Quran, memahami isi dari Al-Quran, dan juga mengamalkannya. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang yang bisa memelihara lisan atau hatinya. Lisan, apa itu lisan? Perkataan. Jadi selama kita di sini jangan ada keluar kata-kata yang tidak pantas. Jaga hati kita, jaga lisan kita. Zaman sekarang ini tidak hanya menjaga lisan, tapi juga menjaga tulisan. Bisa melalui media sosial, tulisan yang bisa mengakibatkan, yang bisa mengadu domba orang. Maka hati, lisan, perkataan itu harus kita jaga. Kemudian yang ketiga golongan apakah yang dirindukan oleh surga? Yaitu orang yang peduli dan memberikan makan orang-orang yang lapar. Contohnya, contoh kecil saja di sini, misalnya kita saling berbagilah kepada teman-teman kita, saling berbagi, ya kan? Ada kisah pada zaman Nabi bertanya kepada istri beliau, masak apa kita hari ini? Lalu Siti Aisyah menjawab, kita masak 4 potong gulai kambing. Katanya 2 untuk bersahur dan 2 untuk berbuka. Lalu apa kata Nabi? Bagikan potongan-potongan kambing itu kepada tetangga. 1 tetangga di depan, belakang, samping kanan, samping kiri, habis keempatnya. Lalu apa kata istri Nabi? Bagaimana kita untuk berbuka dan bersahur nanti? Nabi menjawab, kita memakan sisa kuahnya saja dari gulai tadi. Karena apa? Karena Nabi meyakini bahwa kita bersedekah itu akan menolak bala, kemudian akan menambah rezeki kita, dan bakal orang yang bersedekah itu akan dirindukan oleh surga. Semoga kita semua
bisa menjadi salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Kemudian yang terakhir itu orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang sudah kita lakukan sekarang ini. Berpuasa ini bukan semata-mata karena anjuran presiden, anjuran pemerintah, tidak. Puasa ini karena langsung anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui Ramadan ini kita sudah mengamalkan beberapa hal. Kita baca Al-Qur'an, kita belajar Al-Qur'an, kita berbagi sama kawan-kawan karena kita terkumpul di sini. Kita jaga lisan kita dan kita berpuasa di sini. Dan sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Meskipun Ramadan akan berakhir, kita harap sifat-sifat Ramadan ini akan kita teruskan ke bulan-bulan yang berikutnya. Artinya kita meramadankan bulan-bulan yang akan datang. Tidak hanya bulan Ramadan yang kita lakukan, tapi bulan-bulan yang akan datang pun kita lakukan. Contoh kecilnya saja, sholat tepat waktu. Kita di sini sama-sama sholat. Nanti kalau pulang kita yang mengajak orang rumah, ayo kita sholat sama-sama, ya kan? Kita baca Quran di rumah, jangan lupa. Nah, itu yang diharapkan. Alhamdulillah juga kan di sini kita banyak belajar mengenai makro ini. Semoga kedepannya kita bisa berkumpul lagi di makro yang akan datang. Amin. Panjang umur semuanya, dikumpulkan lagi, sama-sama kita belajar lagi. Demikian yang dapat abang sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ketiga pembicara sudah selesai menyampaikan ayat-ayat Quran. Ulang sedikit oleh Abang Nafrin tadi di Quran surah Al-Qalam surah 68 ayat ke-34 yang berbunyi innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Surah Al-Qalam ini surah ke-68 yang disampaikan Abang Nafrin ayat keberapa tadi? 34. Kalau kita hitung-hitung 68 dikurang 34 berapa? 34 tambah 34 68. Nah, itu hanya soal angka saja. Sekarang ayatnya mana tadi itu? Ayat ke-34 itu dari innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, itu setelah dihitung ada 25 huruf. Ingat 25 ingat apa? 25 nabi. Jadi orang-orang yang bertakwa ikutilah seperti para nabi. Untuk lebih jelas lagi dipersilakan kepada ahli kita, ahli Firdaus.